kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 82. Tiba-tiba, Tang Guosheng menyadari sesuatu saat dia berkata, "Maksudmu, selain dari aset senilai 3 atau 4 miliar yang dimiliki Xiu'er, yang kamu ketahui, dia masih memiliki kekuatan yang tidak kamu ketahui?" "Benar sekali." Tang Yunde mengangguk. "Kalau begitu, katakan padaku, aset apa lagi yang dimiliki Xiu'er selain Magnificent Tang Corporation?" tanya Tang Guosheng dengan suara yang dalam. Xiu'er membeli sebuah pulau di Samudra Pasifik seharga 2,5 miliar yuan. Awalnya ia meminjam uang dari muridnya, Chen Zizong. Namun, saya tidak tahu dari mana ia mendapatkan 2,5 miliar yuan untuk membayar Chen Zizong. Selain itu, ia baru-baru ini pergi ke luar negeri untuk membangun kembali pulau itu. Saya kira ia pasti telah menghabiskan cukup banyak uang untuk proyek itu. Tang Guosheng terkejut dan bertanya, "Dia benar-benar membeli sebuah pulau di Samudra Pasifik? Untuk tujuan apa?" "Dia mengatakan bahwa pulau ini akan menjadi markas utama keluarga Tang kita di masa depan," kata Tang Yunde. "Sebuah pulau di Samudra Pasifik sebagai markas tertinggi?" Perkataan Tang Yunde mengejutkan bukan hanya Tang Guosheng, tetapi juga Tang Guosho dan Tang Min. Tang Xiu berkata bahwa dia akan membuat markas besar untuk keluarga Tang? Apakah akan ada saat di mana keluarga Tang tidak dapat tinggal di negara asal mereka dan harus bersembunyi di lautan luas? Setelah waktu yang lama, Tang Guosheng memberi isyarat dan berkata dengan suara berat, "Terlepas dari kekuatan Xiu'er, dia masih terlalu muda dan tidak akan dapat banyak membantu untuk saat ini. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan krisis yang ada terlebih dahulu." Shanghai, Kompleks Villa Blue Star. Tang Xiu tidak langsung beristirahat, juga tidak berkultivasi. Setelah merenung cukup lama, ia kemudian menghubungi nomor ponsel Gu Xiaosui. "Apakah Anda mencari saya, Grandmaster?" Suara Gu Xiaosui yang ringan dan bersemangat terdengar dari telepon. "Xiaosui, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu." "Silakan katakan, Grandmaster." "Apakah ada cabang balai pesta abadi kita di Guangyang dan Fukang?" tanya Tang Xiu. "Kami punya cabang perhiasan keberuntungan besar dan grup real estate kepercayaan sejati di sana. Namun, aula pesta abadi kami hanya memiliki sedikit pengunjung di kedua provinsi tersebut." "Berapa banyak ahli aula pesta abadi yang dapat dipindahkan saat ini?" tanya Tang Xiu. "Semuanya dapat dipindahkan kapan saja. Guru besar, saya dapat segera mengirim mereka ke Guangyang dan Fukang jika Anda memerintahkannya." "Benar. Saya juga ingat bahwa beberapa orang di Fukang berutang budi kepada balai pesta abadi kita." "Siapa mereka?" "Itu keluarga Huang dari Fukang. Guru pernah menyelamatkan kepala keluarga Huang. Selain itu, alasan mengapa dia bisa menjadi kepala keluarga Huang juga karena bantuan dari guru. Jadi keluarga Huang akan mendukungmu sepenuhnya jika kamu membutuhkan bantuan di sana." "Apakah keluarga Huang ini punya pengaruh besar di Fukang?" "Jika mereka tidak bisa di peringkat sebagai yang pertama, mereka seharusnya berada di peringkat kedua. Selama 10 tahun terakhir, kepala keluarga Huang telah mengunjungi markas besar aula pesta abadi Pulau Jingmen kami setiap tahun. Dia selalu ingin bertemu guru tetapi selalu kembali dengan kecewa. Namun, tapi apa? Untuk membuat keluarga Huang merasa bersyukur kepada balai pesta abadi kita, saya pernah mengeluarkan dekrit bahwa keluarga Huang dapat mengirim 3 anggota keluarga mereka yang paling luar biasa untuk belajar di balai pesta abadi Pulau Jingmen kita setiap 3 tahun. Kita dapat mengatakan bahwa kita telah melatih banyak ahli mereka dalam 10 tahun ini. Karena keluarga Huang sudah ada di sana, kita tidak perlu mengirim orang-orang dari balai pesta abadi untuk bertindak. Keluargaku mengalami beberapa masalah dan aku butuh beberapa orang untuk bertindak di Guangyang dan Fukang. Kirimkan aku nomor kontak kepala keluarga Huang." "Segera, Grandmaster." Bab 339, Jejak dan Petunjuk. Setelah menerima nomor telepon kepala keluarga Huang dari Fukang, Tang Xiu berpikir keras dan tidak segera menghubunginya atau memberikannya kepada keluarga Tang. Saat ini, dia tidak tahu sejauh mana keadaan telah berkembang. Oleh karena itu, dia memilih untuk bertindak tenang daripada melibatkan diri secara gegabah. Lebih jauh lagi, keluarga Tang dan Yao bukan sekadar klan bisnis. Yang terpenting, kedua keluarga itu memiliki hubungan di bidang politik. Dengan adanya kontes politik tingkat tinggi di bidang ini,
akan menimbulkan berbagai macam masalah jika dia ikut campur. Sama seperti menggunakan baja terbaik untuk membuat ujung pisau, dia memang sumber daya terbaik saat ini. Namun konflik antara keluarga Tang dan keluarga Yao baru pada tahap awal, jauh dari tahap hidup dan mati. Kecuali jika keluarga Tang akan menderita kerugian besar, yang dapat sangat menghambat keluarga Tang, barulah dia akan bertindak tanpa ragu. Akan tetapi, dia sebenarnya masih sempat mengunjungi kepala keluarga Huang karena kepala keluarga Huang dan Balai Pesta Abadi memiliki hubungan yang dalam. Setelah menganalisis situasi, ia memutuskan untuk menghubungi kepala keluarga Huang besok. Ia kemudian menyingkirkan semua pikirannya dan kembali ke tempat tidurnya, duduk bersila dan mulai berkultivasi. Saat ini, kultivasinya telah berkembang pesat dan mencapai puncak tahap penguatan daging. Hanya tinggal selangkah lagi sebelum ia berhasil menembus tahap transformasi tulang. Untungnya, ia tidak terjebak dalam tahap penguatan daging untuk waktu yang lama karena pertemuannya yang tak terduga di Pulau Sembilan Naga. Duduk bersila dalam kultivasi, lapisan demi lapisan kekuatan bintang dari bintang-bintang di langit melonjak seperti gelombang pasang menuju Tang Xiu. Kecepatan penyerapan kekuatan bintangnya sekarang beberapa kali lebih cepat dibandingkan dengan saat ia berada di tahap penguatan kulit. Sayangnya, ki spiritual langit dan bumi di Shanghai sangat langka, menyebabkan kecepatan kultivasinya jauh lebih buruk daripada saat ia berkultivasi di Pulau Sembilan Naga. Seni surgawi dari kejadian kosmik dibagi menjadi 3 alam. Yang pertama, alam tubuh tirani bintang, dibagi menjadi 9 tahap, yaitu penempaan vitalitas, penguatan kulit, transformasi tulang, transformasi meridian, transformasi sumsum, transformasi jeroan, sirkulasi darah dan ki, dan pembentukan fase 9 inti. Sekarang, dia sudah berada di puncak tahap penguatan daging. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan tahap inti emas, perbedaannya tidak terlalu jauh. Dia yakin kekuatannya setara dengan ahli tahap inti emas tingkat awal begitu dia berhasil mencapai tahap transformasi tulang. Semakin maju kultivasinya, semakin banyak teknik rahasia yang dapat digunakannya. Namun, dalam masyarakat modern saat ini, ia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menggunakannya. Sepertinya aku perlu berkultivasi di Pulau Sembilan Naga jika ingin meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Setelah berkultivasi selama 4 jam, Tang Xiu perlahan membuka matanya. Wajahnya yang tampan menunjukkan senyum masam. Hasil dari 4 jam kultivasinya hanya sebanding dengan setengah jam latihan di Pulau Sembilan Naga. Pukul 8 pagi. Bangun dari tidurnya, Tang Xiu mencuci muka dan berkumur. Setelah menyegarkan diri, ia turun ke bawah dan menyadari bahwa tidak ada seorang pun di villa ini selain dirinya. Tidak ada pembantu di sini yang membantunya membuat sarapan, tidak seperti di kota Gerbang Selatan. Haruskah saya menyewa pembantu rumah tangga? Tang Xiu ragu-ragu sejenak. Ia kemudian memutuskan untuk meluangkan waktu mencari perusahaan jasa tata graha dan memilih pekerja rumah tangga yang baik hati dan rajin. Aku harus pergi ke kampus dan membeli makanan dalam perjalanan. Tang menggelengkan kepala dan memaksakan senyum kecut. Setelah meninggalkan kompleks villa, dia membeli makanan di toko dekat kawasan bisnis dan tidak naik taksi karena dia makan sambil berjalan. Meskipun pelatihan militer mahasiswa itu akan dimulai pada tanggal 7 bulan ini, Tang Xiu sendiri tidak ingin menghadirinya. Mata kuliah pelatihan militer universitas hanyalah permainan anak-anak baginya. Menghadirinya hanya akan menjadi gangguan yang sangat besar. Oleh karena itu, ia telah lama memutuskan untuk mencari Lei Baiyi setelah pergi ke kelas hari ini. Karena pria itu adalah wakil dekan Departemen Sejarah di Universitas Shanghai, ia seharusnya memiliki kemampuan untuk membantunya keluar dari mata kuliah pelatihan militer. Ruang kelas gedung B, di lantai 4. Saat Tang Xiu tiba di ruang kelas, ada sekitar 20 hingga 30 orang yang tersebar di seluruh ruang kelas. Yu Kai, Hu Qingsong, Zhao Liang dan 2 siswa lainnya yang mengadakan pesta kemarin berkumpul bersama sambil tertawa dan mengobrol. Kakak tertua Tang. Melihat kedatangan Tang Xiu, mata Hu Qingsong langsung berbinar saat dia melambaikan tangan dan berteriak. Dengan suaranya yang nyaring, 20 hingga 30 siswa lainnya di kelas itu semua menatap Tang Xiu hampir dalam sekejap. Mereka mendengar tentang nama Tang Xiu ketika mereka datang ke kampus. Mereka tidak hanya mengetahui bahwa Tang Xiu adalah peraih nilai tertinggi mata pelajaran sains CET di Provinsi Shuangqing. Mereka juga mengetahui bahwa mantan guru kelas Tang Xiu yang bertanggung jawab juga merupakan guru kelas mereka saat ini. Sambil tersenyum pada semua teman sekelasnya, Tang Xiu kemudian melangkah ke sisi Hu Qingsong dan berkata sambil tersenyum. Bukankah tertulis bahwa kelas dimulai pukul 9.30? Mengapa kamu datang sepagi ini? Apalagi kalau bukan untuk bertemu dan menyapa?
Ini hari pertama di mana semua teman sekelas saling bertemu, kawan. Meskipun hampir setengah dari teman sekelas kita belum datang, tetapi kita masih ingin tahu apakah ada wanita cantik di kelas kita. Tapi, sungguh disayangkan, kata Yukai. Tang Xiu tidak dapat menahan tawa. Ketika dia memasuki kelas, dia melihat bahwa kelas mereka hanya memiliki 6 gadis, dan penampilan mereka sangat biasa. Kita di sini untuk belajar, kawan. Kalau kamu mau mengejar cewek, lebih baik kamu pergi ke bar di luar kampus. Tapi melihat keadaanmu, seharusnya mudah bagimu untuk mendapatkan cewek-cewek bayaran yang suka main-main di klub malam, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Nah, aku tidak tertarik pada raja yang dengan santai mengundang pria ke kamarnya. Yukai melambaikan tangannya dan berkata, tidakkah menurutmu menikmati gadis seperti itu seperti mengais-ngais sampah? Memulung sampah? Semua orang tertawa terbahak-bahak. Tang Xiu memutar matanya. Merasa geli sekaligus konyol, dia berkata, kamu pikir kamu memungut sampah, tapi orang lain mungkin menganggapnya lebih murah, bukan? Kamu, seorang pria yang sudah makan sampai kenyang tidak tahu betapa laparnya pria yang kelaparan. Kalau kamu tidak percaya padaku, tanya saja Hu Qingsong. Kalau dia, apakah dia akan berpikir bahwa itu hanya pemulung sampah? Tidak. Aku sama sekali tidak akan merasa seperti itu, jawab Hu Qingsong segera. Aku akan merasa bahwa aku adalah pria yang sangat tampan dan menawan. Aku akan sangat senang jika para cewek seksi itu menyeretku ke kamar mereka. Pef, Yukai memutar matanya dan mengerang. Jika kau benar-benar ingin memiliki gadis-gadis kertas ini, ayo kita pergi ke beberapa klub malam nanti. Aku akan membantumu berhubungan dengan beberapa dari mereka. Ngomong-ngomong, kakak tertua Tang, maukah kau mengajari kami keterampilan menggodamu? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang menggoda gadis. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu benar-benar ingin belajar, aku akan membeli beberapa buku rahasia cinta untuk dibaca nanti. Setelah aku mempelajari beberapa keterampilan menggoda dari buku-buku itu, aku akan segera mengajarimu. Tentu saja, jika kamu merasa itu terlalu merepotkan, aku akan membelinya untukmu. Apa kau bercanda, kawan? Kata Yukai dengan kesal. Jika kau benar-benar tidak punya keterampilan untuk menggoda cewek, bagaimana mungkin Guru Han bisa melakukan semua yang dia bisa untuk mengajar di Universitas Shanghai hanya untuk mengejarmu? Selain itu, aku berani mengatakan bahwa dia pasti telah menggunakan jaringannya untuk masuk ke jurusan sejarah dan menjadi guru kelas kita. Tang Xiu menengadahkan kepalanya ke samping. Karena menjelaskan tidak akan menjernihkan pikirannya, mengapa dia repot-repot menjelaskan? Itu adalah kehidupan Han Qingwu, sedangkan dia sendiri juga kehidupannya sendiri. Hubungan mereka hanya antara guru dan murid. Bagaimana mungkin hubungan seperti itu bisa muncul di tengah-tengah? Meskipun penampilannya sangat mirip dengan istrinya di dunia abadi, namun itu hanya penampilan. Dia tidak percaya bahwa Han Qingwu dan wanita itu memiliki hubungan sedikit pun. Hu Qingsong juga mengangkat topik itu sambil berkata dengan nada menipu. Kakak tertua Tang, kamu mungkin tidak percaya padaku, tetapi ketika aku kembali bersama Guru Han tadi malam, aku menyadari situasi yang sangat aneh. Menatap kosong pada komentar itu, Tang Xiu bingung. Situasi apa? Ketika kami kembali tadi malam, mata Guru Han berbinar-binar dan dia selalu tersenyum cerah di wajah cantiknya setiap kali namamu disebut-sebut. Aku berani mengatakan bahwa Guru Han benar-benar menyukaimu. Meskipun kalian berdua tidak bersama sekarang, tetapi selama kamu cukup berani untuk menyatakan cintamu, kamu pasti bisa memeluknya. Pergi kau? Tang Xiu membentak dan mengutuk sebagai balasannya. Cek, cek. Kau mendengarnya? Kau mendengar apa yang dikatakan Qingsong, kakak tertua Tang? Yukai mendecak lidahnya sambil mendesah. Guru Han menyukaimu. Kau tidak akan bisa berpura-pura tidak peduli seberapa keras kau mencoba. Setidaknya tidak di depan kami. Kau tidak tahu berapa banyak orang yang ingin memeluk wanita cantik seperti Guru Han di pelukan mereka. Tang Xiu tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang ini menganggapnya sebagai reinkarnasi dari seekor kuda jantan. Tidak ada apa-apa selain nafsu, gairah, dan cinta di otak mereka. Tidakkah mereka tahu bahwa ada sesuatu di luar hal-hal itu, seperti banyaknya perasaan antara dua orang? Bicaralah tentang iblis dan dia akan muncul. Ketika mereka membicarakan Han Qingwu, sosok cantik orang itu muncul di luar kelas. Rambutnya yang anggun berkibar tertiup angin saat dia bertepuk tangan, membuat mata semua orang langsung tertuju padanya.
Dalam balutan gaun one pieces yang menarik yang berfungsi sebagai pelengkap sempurna bagi bentuk tubuhnya yang halus dan lembut, ditambah dengan penampilannya yang menarik, dia bagaikan dewi di benak banyak siswa laki-laki. Sambil membelai lembut rambutnya yang panjang di depan dahinya, Han Qingwu tersenyum dan berkata, "Kelas kita memiliki 48 siswa secara keseluruhan. Dari jumlah tersebut, 28 orang telah datang, sedangkan 20 lainnya belum datang. Namun, saya yakin yang lainnya akan segera datang pada hari kedua pendaftaran ini. Sekarang, bagi para siswa yang telah datang, silakan naik ke podium dan perkenalkan diri kalian masing-masing." "Aku pergi dulu." Yukai mengangkat tangannya dan kemudian melangkah ke podium. Berani dan terbuka seperti dirinya, dia tersenyum dan menyapukan pandangannya ke semua siswa. Dia berdeham dan berkata, "Hai teman-teman sekelas, namaku Yukai. Aku penduduk asli Shanghai, berusia 21 tahun dan belum pernah menikah sampai tahun ini, dan juga tidak punya pacar. Jadi, jika ada di antara kalian yang punya wanita cantik di kota asal kalian, atau teman atau saudara yang cantik, kalian harus memperkenalkan mereka kepadaku secara spontan. Ngomong-ngomong, aku punya berbagai macam hobi. Aku suka bermain game lucu, jadi kalian semua bisa menemuiku nanti untuk sering bermain." Hahaha. Di tengah tawa, Yukai memperkenalkan dirinya. Pidatonya sangat menghibur dan mendapat kesan baik dari sebagian besar teman sekelasnya. Di dekatnya, Han Qingwu bingung apakah dia harus menangis atau tertawa. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan tertawa, berkata, "Mengapa aku merasa kamu tidak masuk universitas untuk belajar tetapi untuk mencari kencan buta? Kamu tidak berpikir Universitas Shanghai kita adalah agen perjodohan, kan?" Bagaimana Anda tahu, Guru Han?" Yukai sengaja menunjukkan ekspresi terkejut. Hahaha. Para siswa di bawah podium tertawa lagi. Namun, Tang Xiu tidak tertawa. Sebelumnya, dia hampir tidak memperhatikan Han Qingwu. Namun, hari ini, tanpa sepengetahuannya, atau mungkin karena apa yang dikatakan Yukai dan Hu Qingsong meninggalkan sesuatu di dalam hatinya, dia lebih memperhatikan Han Qingwu hari ini. Namun justru karena lebih memperhatikannya, dia melihat Han Qingwu menggerakkan jari-jarinya dan sekilas melihat gerakan jentikan jarinya. Pemandangan itu membuat raut wajah Tang Xiu langsung berubah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 340, Deja Vu. Mata Tang Xiu berbinar saat pandangannya terpaku pada jari-jari Han Qingwu yang bergerak-gerak. Itu adalah penemuan yang mengejutkan. Gerakan Han Qingwu adalah tindakannya yang paling biasa di dunia abadi. Dulu, meskipun Tang Xiu tenggelam dalam kultivasi dan agak mengabaikannya, tetapi pada akhirnya, dia hidup bersamanya selama ribuan tahun. Dia sangat menyadari kebiasaannya ini. Pada saat ini, Tang Xiu teringat bahwa, setelah kembali ke bumi, ia bertemu dengan Han Qingwu berkali-kali. Karenanya, ia tiba-tiba menyadari. Yaitu, ia tidak pernah memperhatikan kata-kata, tindakan, dan sikapnya sebelumnya. Dan sekarang, petunjuk muncul satu persatu dalam tindakan Han Qingwu. Tingkah laku dan perubahan sikap. Tindakan kecilnya sangat mirip dengan dirinya di dunia abadi. Ini tidak mungkin. Tang Xiu tiba-tiba berdiri, menarik perhatian Han Qingwu dan murid-murid lainnya. Dia tidak pergi ke podium tetapi berbalik ke pintu belakang dan meninggalkan kelas. Namun, kegelisahan di dalam hatinya tidak berkurang sedikit pun setelah dia keluar dari kelas. Sebaliknya, kegelisahan itu menjadi lebih intens. Tiba-tiba, dia mencium bau asap di udara. Dia segera mengikuti jejak asap itu ke tangga. Di sana, dia melihat dua pemuda berjongkok di tangga, merokok sambil mengobrol. Tang Xiu berjalan mendekat dan berkata, "Saudara-saudara, bisakah kalian memberiku sebatang rokok? Aku sedang terburu-buru ketika keluar dan lupa membawa rokokku." Kedua pemuda itu terkejut sesaat, ketika salah satu dari mereka tersenyum dan mengeluarkan setengah bungkus rokok. Dia mengeluarkan satu dan menyerahkannya kepada Tang Xiu beserta korek apinya. Dia kemudian tertawa. "Awalnya kami mengira bahwa mahasiswa yang dapat diterima di Universitas Shanghai hanyalah orang-orang baik dan tidak suka merokok. Tidak pernah menyangka akan menemukan teman perokok lain di sini. Ngomong-ngomong, saya Tang Chao dari Padang Rumput Barat, dan dia Wudong dari Northeast. Kami berdua adalah mahasiswa baru di Departemen Keuangan.
Tang Xiu menyalakan rokoknya dan menghisapnya dalam-dalam. Setelah perasaan gelisah di hatinya menghilang, dia berkata, "Saya Tang Xiu dari Star City dan juga mahasiswa baru, meskipun di jurusan sejarah. Kalian berdua terus mengobrol, saya masih harus turun. Kita ngobrol lain kali." "Baiklah, pergi." Kedua pemuda itu juga bisa merasakan kegelisahan Tang Xiu saat mereka mengangguk dan menjawab. Sambil menghisap rokoknya, Tang Xiu keluar dari gedung dan langsung menuju ke sebuah hutan kecil di dekatnya. Ia kemudian duduk di bangku batu di dekat jalan setapak, sementara dua wajah yang identik terus muncul dalam benaknya. Han Qingwu, Su Qingcheng. Istrinya di dunia abadi bernama Su Qingcheng. Ekspresi wajah, kata-kata, dan tindakan mereka yang paling halus, serta sikap mereka, tak henti-hentinya membuat pikirannya terbalik saat ia membandingkan dan mengontraskan mereka. Namun, semakin ia membandingkan, semakin ia dapat melihat bahwa ada terlalu banyak kesamaan di antara mereka. Ini sangat tidak mungkin. Su Qingcheng seharusnya berada di dunia abadi. Paling-paling, dia hanya akan kesulitan mengolah seni surgawi asal kosmik. Namun, sangat tidak mungkin baginya untuk datang ke bumi. Bahkan jika dia mau, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengirim perwujudan avatarnya ke sini. Hanya saja, mereka jelas-jelas orang dari dua dunia yang berbeda. Aku tidak peduli apakah mereka mirip atau tidak. Tapi, mengapa mereka memiliki kemiripan dalam sikap, perkataan, dan tindakan mereka? Apakah ini hanya kebetulan belaka? Di dalam kelas Departemen Sejarah. Melihat Tang Xiu pergi tanpa sepatah kata pun, 20 siswa dan Han Qingwu tampak bingung. Han Qingwu sendiri ingin mengejar Tang Xiu, menanyakan alasannya. Namun, dia merasa tidak enak meninggalkan siswa lain di sini. Oleh karena itu, dia hanya bisa tersenyum dan menjelaskan. "Yah, mungkin Tang Xiu sedang tidak enak badan. Kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, mari kita lanjutkan dengan perkenalan diri." Giliranku. Hu Qingsong bangkit. Han Qingwu mengangguk. Sambil mendengarkan perkenalan diri para siswa dan berbincang dengan semua orang di dalam, dia tiba di depan jendela kelas di barisan depan tanpa menyadarinya. Dia cukup mengenal Tang Xiu. Dia tahu betul bahwa Tang Xiu jelas bukan orang yang akan dengan mudah menunjukkan kesalahan sekasar itu. Dia belum pernah melihat Tang Xiu sediam itu dan dengan wajah yang tidak sedap dipandang. Setelah para siswa selesai memperkenalkan diri, matanya melirik keluar jendela. Namun, saat ini, dia dapat dengan jelas melihat Tang Xiu duduk sendirian sambil merokok di bangku batu di trotoar di hutan kecil dekat gedung kelas. Benar sekali. Dia sedang merokok. Han Qingwu tercengang. Dia tidak tahu kapan Tang Xiu belajar merokok. Sesuatu pasti telah terjadi. Dia berpikir dalam-dalam dalam diam. Dia tidak menyadari fakta bahwa dia sendiri menjadi agak sibuk sejak Tang Xiu meninggalkan kelas. "Hei, apa kau memperhatikan?" Guru Han tampak linglung. Ketika Tang Xiu masih di sini, Guru Han sangat bersemangat. Namun, setelah dia pergi entah mengapa, dia menjadi agak lalai. Jangan bilang apa yang dikatakan semua orang itu benar, bahwa Guru Han benar-benar datang ke Universitas Shanghai untuk mengejarnya? Tidak mungkin. Apakah Guru Han benar-benar menyukai Tang Xiu? Senyumnya semakin berkurang sejak dia meninggalkan kelas. Wah, Tang Xiu keren banget, ya? Dia bahkan bisa bikin Guru Han jatuh cinta banget sama dia. Aku harus konsultasi dan minta bimbingannya lain kali untuk tahu pengalamannya merayu cewek-cewek seksi. Para siswa berbisik-bisik untuk menghindari Han Qingwu agar tidak terdengar. Namun, dia sendiri hampir tidak menyadari para siswa yang memperkenalkan diri di podium. Setelah semua siswa selesai memperkenalkan diri, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Baiklah, kurasa kita semua sudah saling kenal sekarang. Tidak banyak yang bisa dilakukan pagi ini, jadi kalian semua bisa mengobrol dengan teman sekelas kalian di sini. Aku akan kembali ke kelas pukul 2 siang dan kita akan memilih ketua kelas sementara saat itu. Setelah itu, kalian akan menerima daftar buku pelajaran dan materi pengajaran. Kalian bisa menemukannya nanti di toko buku." "Guru Han, apakah universitas memiliki banyak mata kuliah yang bisa kita ikuti?" tanya Zhao Liang. "Tidak terlalu banyak. Tapi kalian masih harus belajar banyak mata kuliah." Han Qingwu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun kalian semua adalah mahasiswa jurusan sejarah, kalian juga perlu memilih beberapa mata kuliah pilihan.
Kalian dapat memilih apa yang kalian suka dan apa yang kalian inginkan. Ngomong-ngomong, saya juga telah menerima pemberitahuan dari kampus bahwa kami juga memiliki banyak perkumpulan mahasiswa di sini. Kalian dapat mendaftar di perkumpulan manapun yang kalian suka, tetapi harus menunggu sampai kalian menyelesaikan mata kuliah pelatihan militer kalian. Guru Han, bisakah kita mengajukan permohonan untuk mendirikan perkumpulan baru? Yukai tiba-tiba bertanya. Mendaftar untuk mendirikan masyarakat baru agak merepotkan. Han Qingwu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini harus menunggu setelah pelatihan militer siswa selesai. Mengerti? Yukai mengangguk. Han Qingwu tetap berada di kelas selama beberapa menit sebelum ia dengan santai mencari alasan untuk pergi. Ketika ia segera tiba di hutan kecil tempat Tang Xiu duduk tanpa bergerak di bangku batu, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, ia diam-diam mendesah dalam hati dan bertanya. Apa yang sedang kau pikirkan? Tang Xiu mendongak. Tatapan matanya yang rumit terlihat saat melihat Han Qingwu. Ia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya merasa kesal tiba-tiba, jadi aku keluar untuk menghirup udara segar dan melampiaskannya. Han Qingwu menginjak puntung rokok Tang Xiu di tanah dan berkata, kekhawatiranmu tampaknya cukup berat karena kamu merokok, bukan? Bisakah kamu memberitahu masalah apa yang sedang kamu khawatirkan? Mungkin aku bisa membantumu menghilangkannya. Tang Xiu terdiam sejenak. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu tidak bisa membantuku. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa membantumu? Han Qingwu tertawa pelan dan berkata, katakan saja padaku, mungkin aku bisa membantu. Jangan lupa, aku seorang guru dan kau seorang murid. Setelah berpikir sejenak, Tang Xiu berkata, jika kau benar-benar ingin membantu, maka aku akan bertanya sesuatu padamu. Jika aku katakan jika ada dua dunia, satu adalah planet kita dan yang lainnya adalah dunia lain, katakan padaku, apakah orang yang sama akan muncul di kedua dunia? Han Qingwu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin dua dunia bisa ada? Kalaupun ada, orang yang sama persis tidak mungkin muncul. Apakah mungkin seseorang memiliki doppelganger? Saya mungkin tidak tahu banyak tentang fisika. Tetapi banyak fisikawan telah mencoba mempelajarinya, tetapi mereka tidak pernah menemukan tempat di luar angkasa seperti bumi kita, atau seperti kutub positif dan negatif di kutub utara dan selatan. Bahkan setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menelitinya, mereka belum menemukannya. Tidak ada orang yang tidak bisa mempelajarinya, bukan berarti itu tidak ada. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku cukup gelisah karena ada beberapa pertanyaan dalam benakku yang tidak bisa kujawab. Namun, jangan khawatir. Aku sudah baik-baik saja, mungkin setelah beberapa saat. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di dalam kepalamu. Han Qingwu memaksakan senyum dan berkata, lupakan saja. Sebaiknya kamu tidak tenggelam dalam berbagai hayalan, dugaan, dan sebagainya. Lagi pula, kamu belum memperkenalkan diri di kelasmu. Lupakan saja. Bahkan jika aku tidak memperkenalkan diriku, aku khawatir semua orang sudah mengenalku. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, fakta bahwa kita, guru dan murid, masuk universitas yang sama pada saat yang sama dan melanjutkan hubungan guru-murid kita telah diketahui publik oleh mereka. Han Qingwu meletakkan cincin di jari kelingkingnya, menekan jari tengah di atas jari manis, dan jari telunjuk di atasnya. Dia kemudian mengangkat tangannya dan membelai rambut panjangnya dengan lembut sambil berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, kamu harus berterima kasih padaku karena telah membuatmu terkenal, bukan? Bagaimana kalau mentraktirku makan hari ini karena tidak ada yang bisa dilakukan siang ini? Tidak bisa. Aku ada urusan di siang hari. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Apa yang akan kamu lakukan? Han Qingwu bertanya dengan bingung. Apakah kamu tidak ingin mentraktirku makan? Saya akan mencari seseorang siang ini. Dia adalah wakil dekan departemen sejarah kita, kata Tang Xiu. Han Qingwu terkejut sejenak dan bertanya dengan ekspresi bingung. Untuk apa kamu mencari wakil dekan? Untuk meminta cuti, kata Tang Xiu. Han Qingwu tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tang Xiu ingin menemui wakil dekan untuk meminta cuti. Dapat dikatakan bahwa dia sangat jelas tentang kemampuan Tang Xiu dalam meminta cuti. Selama masa studinya di sekolah menengah pertama Star City, Tang Xiu masih meminta cuti bahkan di masa studi terakhirnya,
bahkan jumlah hari yang dimintanya sangat panjang. Dulu dia sering minta cuti, tapi kenapa sekarang dia juga minta cuti? Dia bilang di Star City dia punya banyak urusan yang harus diselesaikan. Tapi setelah dia datang ke Shanghai, apakah dia masih punya urusan penting lain yang harus diselesaikan? Tang Xiu, untuk apa kamu meminta cuti? Saya tidak ingin mengikuti pelatihan militer. Saya merasa itu akan sangat membosankan. Jadi, sementara yang lain mengikuti pelatihan militer, saya ingin mempelajari seluruh kurikulum mahasiswa baru. Dengan demikian, saya akan sangat santai saat semester baru resmi dimulai. Han Qingwu tiba-tiba mengerti. Dia tersenyum dan berkata, "Ah, ternyata kamu tidak ingin berpartisipasi dalam pelatihan militer. Aku bisa mengerti. Tetapi ketika aku masih di universitas saat itu, aku juga memikirkan segala cara yang mungkin untuk tidak berpartisipasi dalam mata kuliah itu. Meskipun aku tidak mendapatkan hari libur atau cuti, aku juga mencoba berbagai cara dan alasan untuk mengurangi waktuku menghadiri pelatihan militer. Ngomong-ngomong, apakah wakil dekan akan menyetujui permintaanmu?" "Saya kenal wakil dekan Departemen Sejarah Universitas Shanghai, Lei Baiyi." "Kau kenal wakil dekan Lei?" seru Han Qingwu dengan ekspresi tidak percaya. Bab 341, seorang Bele berkunjung. Bele, wanita yang sangat cantik. Tang Xiu tidak menyangka Han Qingwu akan bersemangat dengan hal kecil seperti itu. Namun, dia tetap mengangguk dan berkata, "Aku berteman dengannya. Saat aku pergi ke kota Tianjin sebelumnya, aku bertemu dengannya di sana dan menghabiskan waktu bersama. Hanya karena kau mengenalnya sedikit, kau pikir kau bisa meminta cuti?" Setahuku wakil dekan Lei adalah orang yang kuno, seseorang yang sangat sulit diajak bicara. Ekspresi tidak percaya terpancar di wajah Han Qingwu. Dia jelas tahu sedikit tentang Lei Baiyi. Selain itu, dia seharusnya tidak berhubungan baik dengannya. "Kamu juga mengenalnya?" tanya Tang Xiu. "Lebih baik tidak usah. Awalnya, kepindahanku ke Universitas Shanghai berjalan sangat lancar. Tapi dia, sebenarnya," kata Han Qingwu. Melihat Han Qingwu menghentikan penjelasannya, Tang Xiu segera menunjukkan senyum tipis saat dia bertanya, "Apa yang dia lakukan?" "Jangan bahas topik ini lagi." Han Qingwu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Kalau begitu, kamu harus mencari alasan yang bagus saat meminta cuti padanya. Aku bisa membantumu bertanya kepada pimpinan lain di departemen. Namun, sejauh yang aku tahu, para guru dan profesor di departemen kita tidak punya hak untuk memutuskan apakah seorang mahasiswa baru boleh meminta cuti selama pelatihan militer." "Kenapa?" tanya Tang Xiu dengan ekspresi bingung dan terkejut. Mata kuliah pelatihan militer saat ini berbeda dengan masa lalu. Khususnya, pelatihan militer reguler di universitas sangat ketat. Secara umum, bagi mahasiswa yang terbiasa membuat alasan palsu untuk cuti, mereka harus mengikuti pelatihan militer, kecuali mereka benar-benar sakit atau tidak layak untuk berpartisipasi. Tang Xiu terdiam sejenak, sebelum berkata pelan, "Aku akan tetap mencobanya. Kalau aku bisa mendapatkannya, itu yang terbaik, tapi kalau tidak, aku akan ikut pelatihan militer." "Baiklah." Han Qingwu mengangguk lalu bertanya, "Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu akan kembali ke kelas? Atau apakah kita masih akan ada kelas hari ini?" tanya Tang Xiu. "Untuk saat ini, tidak." Han Qingwu menjabat tangannya dan menjawab, "Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku akan ke perpustakaan kampus untuk meminjam beberapa buku." "Benar juga. Apakah sekarang aku bisa meminjam buku dari perpustakaan kampus?" "Seharusnya begitu," kata Han Qingwu sambil tersenyum. Tang Xiu kemudian berdiri sambil memberi isyarat dan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi ke perpustakaan. Kau bisa sibuk sendiri." 20 menit kemudian, ketika Tang Xiu tiba di perpustakaan, dia tidak bisa berkata apa-apa. Perpustakaan Universitas Shanghai sangat besar, setidaknya selusin kali lebih besar dari sekolah menengah pertama Star City. Hanya dengan berjalan kaki dari gedung kelas utama ke perpustakaan, dia membutuhkan waktu 20 menit. Namun, itu setelah dia mengambil jalan panjang yang tidak perlu dan bertanya arah. Saat itu, beberapa mahasiswa keluar masuk pintu perpustakaan. Tempat itu sendiri agak sepi dibandingkan dengan tempat lain. Ketika dia masuk ke dalam, dia langsung terkejut melihat deretan demi deretan rak buku yang dipenuhi buku-buku di dalam aula yang luas.
Hai, saya mahasiswa baru tahun ini. Saya ingin meminjam beberapa buku. Tang Xiu pergi ke area kerja tempat beberapa staf berada dan berbicara dengan salah satu wanita paruh baya. Maaf, mahasiswa baru belum bisa meminjam buku di perpustakaan, kata wanita paruh baya itu sambil tersenyum. Meskipun Anda sudah memiliki kartu mahasiswa, tetapi Anda belum mengajukan kartu perpustakaan. Jika Anda berencana untuk sering meminjam buku, Anda perlu menyertakan kartu identitas dan informasi lainnya. Setelah itu, kami akan mengurus pengajuan kartu perpustakaan Anda. Kalau begitu aku akan serahkan semua informasi yang kau butuhkan sekarang, kata Tang Xiu sambil tersenyum setelah terdiam beberapa saat. Baiklah. Beberapa menit kemudian, Tang Xiu telah menyerahkan semua informasi yang dibutuhkan. Ia kemudian berjalan ke perpustakaan. Pengetahuan bagaikan makanan. Semakin banyak pengetahuan yang dipelajari, semakin banyak pula yang dapat dipikirkan dan dipahami. Meskipun dalam arti sebenarnya, seseorang tidak dapat benar-benar memahami geografi hanya dengan mengetahui astronomi. Namun, memiliki lebih banyak pengetahuan dalam pikiran dapat membuat jalan hidup seseorang menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih mantap. Saat itu pukul 11 malam. Dia meninggalkan perpustakaan setelah membaca buku dan kemudian menemukan kantor Le Baiyi setelah bertanya-tanya. Di dalam kantor, Le Baiyi sedang memegang kaca pembesar untuk mengamati garis-garis pada batu. Setelah mendengar ketukan pintu, dia meletakkan kaca pembesarnya dan melihat ke atas. Tang Xiu? Ah, Profesor Le, saya mengganggu Anda, ya? Kata Tang Xiu sambil tersenyum. Le Baiyi segera keluar dari mejanya. Ia tersenyum lalu berkata, Tidak, tidak. Aku senang kau datang mencariku. Tang Xiu, sudah 2 bulan sejak terakhir kali kita bertemu, kan? Ya, hampir begitu, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Sambil memberi isyarat agar Tang Xiu duduk, Le Baiyi kemudian menyeduh sendiri sepoci teh dan menuangkan secangkir untuk Tang Xiu. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, Untung saja aku bertemu denganmu di kota Tianjin sebelumnya. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bahwa seorang jenius akan datang ke kampus kita. Nah, apakah kamu sudah mendaftar? Atau ada yang belum kamu selesaikan? Beritahu aku dan aku akan segera membantumu mengatasinya. Sebenarnya, kedatanganku kali ini karena aku butuh bantuan Profesor Le untuk 2 hal, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Jadi, katakan saja padaku. Selama aku bisa membantu, kamu bisa yakin bahwa aku tidak akan menolaknya. Le Baiyi tertawa senang setelah mendengarnya. Profesor Le, saya punya beberapa hal penting yang perlu ditangani. Jadi, saya khawatir saya tidak punya waktu untuk mengikuti pelatihan militer. Bisakah Anda membukakan pintu belakang untuk saya? Terkejut, Le Baiyi mengerutkan kening dan berkata, Apa yang harus kamu lakukan? Saya harus pergi ke Pulau Jingmen selama beberapa hari. Saya punya beberapa hal penting yang harus dilakukan di sana. Saya punya solusi yang bagus untuk itu. Le Baiyi mengangguk dan berkata, Saya telah meneliti subjek yang mengharuskan saya untuk menjelajahi dan mengamati beberapa medan pulau di Laut Cina Selatan. Ketika saatnya tiba, saya akan memasukkan nama Anda ke dalam daftar anggota penjelajahan, jadi Anda tidak perlu berpartisipasi dalam pelatihan militer. Saya akan menangani formalitas dengan kampus. Jadi, bagaimana dengan masalah lainnya? Saya dengar mahasiswa baru harus tetap tinggal di kampus. Bisakah saya mendapatkan pengecualian untuk ini? Tentu saja, saya juga akan sering tinggal di kampus, tapi... Le Baiyi melambaikan tangannya dan berkata, Jika kamu tidak ingin tinggal di dalam kampus, kamu dapat mengajukan permohonan untuk tinggal di luar. Ini hanya masalah sepele. Serahkan saja padaku untuk mengurusnya. Tang Xiu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, Profesor Le. Ngomong-ngomong, apakah Anda punya waktu luang di siang hari? Saya ingin mengundang Anda untuk makan siang bersama saya. Sambil bertepuk tangan, Le Baiyi menjawab dengan ekspresi puas. Tidak masalah. Namun, akulah yang seharusnya mentraktirmu. Lagi pula, karena kau sudah datang kepadaku, aku khawatir kakek tua di kota Tianjin itu akan menusuk tulang belakangku jika aku tidak mengundangmu makan. Ngomong-ngomong, ayo kita pergi ke restoran Tongfu di luar kampus. Aku pelanggan tetap di sana. Tang Xiu tersenyum tipis. Mentraktirnya makan?
Dia tentu saja tidak bisa membiarkan Lei Baiyi mentraktirnya hari ini. Lagi pula, dialah yang meminta bantuannya sejak awal. Setelah makan siang, Tang Xiu menolak ajakan Lei Baiyi untuk minum teh. Setelah berpisah, ia langsung pergi ke perpustakaan kampus lagi. Setelah menghabiskan lebih dari 1 jam membaca buku di sana, ia kemudian pergi ke kelas. Pada saat ini, jumlah siswa yang hadir jelas lebih banyak daripada pagi tadi. Jumlahnya lebih dari 30 siswa, dan hanya tersisa 10 orang untuk kelas penuh. Kedatangan Tang Xiu, khususnya, menarik perhatian semua orang, karena banyak dari mereka berbisik-bisik tentang beberapa topik yang tidak dapat didengar Tang Xiu. Hei, Kakak Tang. Kemarilah. Zhao Liang berdiri sambil menghadap ke arah Tang Xiu dan melambaikan tangan. Tang Xiu berjalan ke sana dan duduk. Baru kemudian dia mendengar suara Zhao Liang yang manja. Kakak Tang, sekarang teman-teman sekelas kita benar-benar melihatnya. Guru kelas kita yang bertanggung jawab, Guru Han benar-benar datang ke Universitas Shanghai hanya untukmu. Ketika kamu meninggalkan kelas di pagi hari, rasanya seperti rohnya telah meninggalkan tubuhnya. Tidak lama setelah bertemu dengan mahasiswa baru lainnya, dia keluar untuk mengejarmu. Tang Xiu mengernyitkan alisnya sedikit sambil menggelengkan kepala dan berkata, dia mungkin punya urusan sendiri. Baiklah, mari kita ganti topik. Siapa di antara kalian yang mengenal sesama mahasiswa senior di sini? Kenapa kau lakukan itu? Yu Kai bertanya dengan bingung. Teman-teman mahasiswa senior seharusnya bisa meminjam buku dari perpustakaan kampus. Aku berencana untuk meminjam beberapa buku di sana untuk dibaca. Jika aku tidak bisa meminjamnya, aku ingin tahu tempat di luar kampus tempat aku bisa membelinya, kata Tang Xiu. Kenapa harus pinjam? Lebih baik beli langsung. Katakan padaku buku apa yang ingin kau beli. Tapi sebaiknya kau buat daftarnya. Aku akan mengantarmu untuk membelinya setelah kita menyelesaikan semuanya sore ini. Kata Yu Kai sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu mari kita beli saja. Tang Xiu tertawa dan berkata. Mari kita keluar sore ini dan kemudian jalan-jalan. Aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini. Yu Kai mengacungkan jempolnya dan berseru, memuji. Wah, Kakak Tang memang mengagumkan. Tapi, di mana kita akan makan malam ini? Saya baru saja makan siang di restoran Tongfu di luar kampus siang ini. Masakan mereka lumayan enak, kata Tang Xiu. Tidak masalah. Yu Kai mengangguk dan berkata. Ngomong-ngomong, apakah kantongmu penuh? Kalau begitu, mari kita panggil Zhao Liang dan teman-teman sekamarnya. Kita bertuju minum bersama pasti akan menciptakan suasana yang menyenangkan. Tang Xiu mengangguk. Tidak apa-apa. Panggil semua orang. Yu Kai mengangguk puas, tetapi tiba-tiba berbisik. Apa kau sudah mendengar sesuatu? Orang terakhir di asrama kita yang belum tiba terluka oleh beberapa penjahat karena tindakan heroiknya. Sekarang dia dirawat di rumah sakit Shanghai. Kudengar lukanya tidak parah. Meskipun begitu, mustahil baginya untuk datang ke sekolah selama periode ini. Dan astaga, aku benar-benar iri padanya. Dia tidak harus mengikuti pelatihan militer. Bertindak heroik dan terluka? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Tang Xiu dengan bingung. Teman ini bertemu dengan beberapa perampok. Tepatnya, dia membantu seorang wanita tua mendapatkan kembali dompetnya. Tapi kemudian dia ditikam oleh pisau para penjahat itu. Tapi, kawan, dia cukup berkemauan keras. Karena takut menunda pendaftarannya ke kampus, dia menekan dan menutupi lukanya, keluar dari pintu masuk kereta bawah tanah dan berlari beberapa kilometer ke kampus kami. Para guru di kantor pendaftaran mengetahui tentang situasi tersebut dan melaporkannya ke polisi. Kemudian, mereka mengetahui setelah penyelidikan polisi bahwa dia ditikam oleh para penjahat itu karena tindakan heroiknya. Itu benar, anak-anak wanita tua itu juga mengiriminya bendera Panji. Kampus kami pasti akan menjadi terkenal karena ini. Kata Yu Kai. Senyum tipis tersungging di sudut mulut Tang Xiu saat dia mengangguk dan berkata. Sepertinya kita punya lebih banyak saudara di asrama sekarang. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya? Beberapa dari kita juga sudah membicarakannya, dan kita siap berangkat ke rumah sakit sore ini. Kakak-kakak asrama Zhao Liang juga ingin berangkat. Kata Yu Kai. Baiklah, kalau begitu kita pergi bersama,
kata Tang Xiu sambil tersenyum. Pada saat ini, Han Qingwu memasuki kelas. Saat dia melihat sekeliling kelas dan melihat Tang Xiu, seulas senyum langsung muncul di wajahnya saat dia berkata, "Para siswa yang baru saja mendaftar, datanglah kepadaku untuk mengisi formulir pendaftaran. Aku Han Qingwu dan aku akan menjadi guru kelasmu yang bertanggung jawab untuk beberapa tahun ke depan." Seketika, lebih dari 10 siswa yang baru saja mendaftar pergi ke Han Qingwu untuk menuliskan nama dan nomor telepon mereka. Ketuk, ketuk. Pintu kelas diketuk dan mata semua orang melihat ke arah pintu. Namun, setelah mereka melihat gadis di depan kelas, masing-masing dari mereka menatap kosong dengan linglung satu demi satu. Cantik sekali. Cantik sekali. Dia adalah seorang gadis cantik jelita yang belum pernah terlihat sebelumnya oleh hampir semua siswa di kelas. Kau? Han Qingwu adalah yang tercepat bereaksi saat dia bertanya. Aku mencari Tang Xiu, kata wanita cantik itu dengan senyum mengembang di wajahnya. Bab 342. Siapa kamu sebenarnya? Dalam sekejap, mata semua orang, termasuk Han Qingwu, terpaku pada Tang Xiu. Rasa iri dan cemburu memenuhi mata mereka. Menangis dalam hati mengapa wanita cantik yang bisa menumbangkan negara tidak mencari mereka. Han Qingwu menatap Tang Xiu dengan alis sedikit berkerut dan bertanya. Apakah kamu mengenalnya? Ya. Tang Xiu berdiri perlahan, senyum tipis muncul di wajahnya yang tampan. Saat dia berjalan menuju pintu, dia berkata, Guru Han, saya akan keluar. Saya akan segera kembali. Oke. Ekspresi Han Qingwu tampak agak aneh saat dia mengangguk tanpa suara. Sesaat kemudian, Tang Xiu berjalan di samping wanita cantik itu menuju koridor dan berkata sambil tersenyum. Wanying, aku mendengar kau akan datang ke Universitas Shanghai untuk mengikuti program Pascasarjana, tetapi aku tidak pernah menyangka kau akan benar-benar datang. Sepertinya kau juga alumni di sini. Karena aku mahasiswa Pascasarjana dan kamu mahasiswa baru, bolehkah aku memanggilmu adik kelas Tang? Kata Mu Wanying sambil tertawa kecil. Tang Xiu tidak dapat menahan tawa. Baiklah, panggil saja aku dengan namaku. Ngomong-ngomong, apakah ada yang kau butuhkan dariku? Tidak apa-apa kalau aku mencarimu, kata Mu Wanying sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, aku dengar dari guruku kalau kamu mengundangnya makan siang di luar siang ini. Guru? Le Baiyi? Saya meminta bantuan Profesor Le. Saat itu sudah waktunya makan siang, jadi saya meminta dia untuk makan siang bersama saya, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Ya, aku mendengar guru mengatakannya. Mu Wanying mengangguk lalu berkata. Apakah kamu punya waktu malam ini? Bagaimana kalau makan malam? Tidak bisa. Aku sudah berjanji pada teman-teman sekelasku untuk mentraktir mereka makan malam ini. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Kamu juga boleh ikut, atau kita bisa menandainya untuk hari lain. Mu Wanying ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku tidak akan pergi. Aku tidak kenal teman sekelasmu. Bagaimana kalau besok malam? Kita bertemu di gerbang kampus. Baiklah. Tang Xiu mengangguk. Aku sangat khawatir kamu bukan orang yang mudah bergaul. Kata Mu Wanying sambil tersenyum. Tapi karena aku tahu dari Tang Ying bahwa kamu adalah adik laki-lakinya, aku merasa sangat tenang. Tang Ying? Kau mengenalnya? Tanya Tang Xiu dengan bingung. Kami adalah teman Bo Doir. Mu Wanying tertawa saat berkata. Kami telah bermain bersama sejak kecil. Ah, dunia ini memang sangat sempit. Tang Xiu memaksakan senyum dan berkata. Pokoknya, aku harus kembali ke kelas. Ayo tukar nomor telepon dan bertemu lagi besok malam. Baiklah. Setelah bertukar nomor ponsel, Mu Wanying pergi dengan senyuman di wajahnya. Saat Tang Xiu kembali ke kelas, pandangan semua orang langsung tertuju padanya. Han Qingwu tidak mengatakan apa-apa, tetapi UKAI, Hu Qingsong, dan yang lainnya segera mendekatinya saat dia duduk kembali di kursinya. Kakak tertua Tang, kakakku tersayang, siapakah gadis cantik jelita itu? Dengan suara yang dipenuhi aksen timur laut, Hu Qingsong memeluk bahu Tang Xiu dengan penuh kasih sayang saat dia bertanya. Setelah itu, Zhao Liang juga buru-buru menimpali. Ya. Kamu tidak boleh menyembunyikannya, kakak Tang. Keindahan yang memukau seperti itu sungguh luar biasa.
Wah, aku akan rela umurku berkurang 10 tahun jika aku punya wanita cantik yang begitu mempesona sebagai pacarku. Tang Xiu bingung apakah dia harus menangis atau tertawa saat melihat mereka. Dia hanya bisa menjawab dengan pasrah. Tidak, aku tidak begitu mengenalnya karena kami hanya pernah makan bersama sebelumnya. Namun saat itu, setelah dia mendengar bahwa aku akan kuliah di Universitas Shanghai, dia kemudian datang mengunjungiku untuk mengobrol. Bagaimanapun, jika kamu benar-benar ingin mengejarnya, aku bisa membantumu membangun jembatan itu. Yu Kai segera menggema. Kalau begitu dia milikku. Kau tidak boleh bersaing denganku. Kakak Tang, bisakah kau memberiku nomor teleponnya? Aku akan mentraktirmu makan malam yang lezat malam ini. Aku tidak bisa memberitahumu nomor teleponnya dengan mudah, kawan. Tang Xiu tidak bisa menahan tawa dan berkata, tapi aku akan menanyakannya padanya besok. Bagaimanapun, aku akan memberimu nomor teleponnya jika dia mau mengenalmu. Bagaimanapun, itu nomor teleponnya, sejak awal. Sial, sungguh tepat memanggilmu kakak tertua Tang. Kau benar-benar tahu cara menghormati wanita cantik. Pada saat ini, Yu Kai menunjukkan semangat yang besar hati saat ia mengangkat ibu jarinya dan mendesah. Baiklah, aku tidak keberatan dengan itu, jadi aku akan menunggu kabar baik darimu besok. Karena kau akan mentraktir kami malam ini, aku tidak akan merebut kehormatan itu. Namun setelah mengisi perut kita, aku ingin semua orang menemaniku ke KTV terbaik di Shanghai. Hehehe. Kakak Tang, kamu tidak boleh mengutamakan satu orang dan mengabaikan yang lain, bukan? Hu Qingsong tertawa sambil berkata. Kamu juga harus memberi kami nomor teleponnya. Ya. Zhao Liang mengangguk dan berkata. Seorang wanita muda yang anggun adalah pasangan yang cocok untuk seorang pria sejati. Kita semua di sini tidak punya pacar. Jadi, kita akan mengejar wanita itu bersama-sama. Siapapun yang bisa memeluk wanita cantik itu akan bergantung pada kemampuan masing-masing. Selain itu, bahkan jika kita para saudara tidak bertindak, aku khawatir banyak pria murahan di kampus akan mendaftar dengan berani, gelombang demi gelombang. Yu Kai memikirkannya dan dia juga berpikir bahwa apa yang dikatakan Zhao Liang benar. Bagi pria, wanita dengan level seperti itu akan selalu menarik perhatian mereka. Belum lagi saat ini ada banyak pria yang berani, jadi tidak dapat dihindari bahwa banyak lalat akan berputar di sekelilingnya. Baiklah. Tapi kita, saudara-saudara, harus sepakat dulu. Tidak seorang pun boleh bermain curang di sini. Jika salah satu dari kita benar-benar bisa merebut hati sang putri, kita semua harus memberinya restu setia. Tidak masalah. Kesepakatan? Oke. 7 atau 8 orang di sekitar Tang Xiu pun ikut mengangguk tanda puas. Melihat mereka, Tang Xiu diam-diam terdiam. Kemudian dia menyadari bahwa Han Qingwu memperhatikannya. Berpura-pura tidak melihat apa-apa, dia berkata dengan suara rendah. Saudara-saudara, lihat. Guru Han agak tidak senang melihat kita berkumpul dan berbicara di sini. Mari kita bicarakan tentang bagaimana kamu akan mengejar gadis cantik itu setelah kita meninggalkan kelas, oke? Mengerti? Semua orang melihat ke arah Han Qingwu. Mereka bisa melihat bahwa ekspresinya agak tidak enak dipandang, lalu mereka langsung duduk tegak. Yu Kai kemudian mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya sambil berkata, Kakak Tang, sungguh disayangkan. Kamu sudah memiliki kecantikan yang luar biasa dalam diri Guru Han. Jadi kamu tidak boleh bersaing dengan kami untuk mendapatkan wanita cantik itu. Namun, jangan khawatir, karena kami, saudara-saudara, akan mengganti rugimu. Hu Qingsong pasti akan mencuci kaos kakimu selama beberapa bulan ke depan. Hu Qingsong yang mendengar perkataan Yu Kai, meskipun samar-samar, segera menundukkan kepalanya dan menggeram. Pergi sana, Yu Kai. Kenapa kau tidak mencuci kaos kaki kakak Tang selama berbulan-bulan, hah? Tapi akulah yang akan mentraktirnya makan. Panggil semua orang. Saya juga bisa melakukan itu. Tang Xiu, yang duduk di antara mereka dan mendengarkan pertengkaran mereka yang berbisik-bisik, segera mengulurkan tangannya untuk memutar pinggang mereka. Dia menatap wajah mereka dan berbicara dengan nada rendah. Jika kalian berdua terus bertengkar, aku tidak akan memberimu nomornya. Hanya ada beberapa hal yang tersisa untuk dilakukan di kelas sore. Salah satunya adalah pemilihan ketua kelas sementara.
Yang membuat Tang Xiu tidak dapat berkata apa-apa adalah bahwa ia dipilih dengan suara bulat dan terpilih sebagai ketua kelas meskipun ia tidak mau berpartisipasi dalam pemilihan. Setelah itu, seorang siswi kemudian diangkat sebagai wakil ketua kelas. Tak lama kemudian, anggota kelas siswa lainnya juga terpilih, meskipun hanya sementara. Setelah itu, Han Qingwu membawa semua orang untuk mengambil buku dan membubarkan kelas setelah semua orang mendapatkan buku pelajaran mereka. Tang Xiu, kau tinggallah. Han Qingwu berteriak untuk menghentikan Tang Xiu yang hendak pergi. Yu Kai, yang berdiri di samping Tang Xiu, segera mengeluarkan kunci mobil BMW-nya dan melemparkannya ke Tang Xiu. Ia lalu mengedipkan mata padanya dan berseru. Kakak Tang, kendarai mobilku saat kau pergi ke tempat janji temu kita. Jika kau tidak kembali malam ini, aku akan menjadi tuan rumah makan malam. Selain itu, aku tidak akan mengunci pintu untukmu. Enyah. Tang Xiu mengambil kunci itu dan melemparkan kutukan kepadanya. Tidak hanya itu, Yu Kai dan gengnya juga membantunya membawa buku pelajarannya kembali ke asrama mereka. Marah dan geli di saat yang sama, Han Qingwu menatap Yu Kai. Dia pernah kuliah sebelumnya, jadi dia tentu tahu apa yang dimaksud Yu Kai. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan membuatmu gagal dalam pelajaran bahasa Inggrismu. Saudara-saudara, mundurlah. Mendengar itu, Yu Kai langsung berlari sekuat tenaga. Berjalan menyusuri jalan raya di kampus, Han Qingwu tetap diam, dan Tang Xiu juga tidak ingin berbicara. Keduanya berjalan tanpa tujuan karena Han Qingwu akhirnya menoleh untuk melihat Tang Xiu, bertanya. Siapa wanita cantik yang datang mencarimu sebelumnya? Kupikir kau tidak akan sanggup menahannya lebih lama lagi. Kata Tang Xiu sambil tersenyum. Dia adalah murid Profesor Lei yang sedang menempuh program pascasarjana di Universitas Shanghai tahun ini. Aku bertemu dengannya di kota Tianjin saat aku mengenal Profesor Lei. Han Qingwu pun tersadar dan langsung tersenyum serta berkata, tidak kusangka kau begitu hebat dalam urusan wanita cantik. Aku ingat, saat kita di Star City, ada juga wanita cantik yang datang mencarimu, kan? Kenapa aku bisa lebih unggul dalam hal wanita? Aku selalu sibuk dengan banyak hal yang harus kuurus, membuatku sangat lelah. Tang Xiu memaksakan senyum dan berkata, lagi pula, aku tidak berniat untuk jatuh cinta untuk saat ini. Aku bahkan menjadi depresi setiap kali Yu Kai menggodaku. Terkejut, Han Qingwu menatapnya kosong dan berkata dengan heran. Mengapa kamu tidak ingin jatuh cinta? Bukankah berada di universitas adalah waktu terbaik untuk jatuh cinta? Aku sangat sibuk dan aku juga harus mengalokasikan banyak waktu untuk belajar. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, cinta antara seorang pria dan wanita tidak memiliki arti apapun bagiku. Mengapa aku merasakan perubahan hidup saat mendengar kabarmu? Han Qingwu bingung apakah dia harus menangis atau tertawa. Kamu tidak mungkin seorang kakek berusia 100 tahun atau seseorang yang bertransmigrasi dan bereinkarnasi ke tubuh baru, kan? Tang Xiu tersenyum dan menjawab. Ada apa dengan transmigrasi dan reinkarnasi? Tiba-tiba tubuhnya bergetar seketika dan ekspresi wajahnya berubah seakan-akan ada petir yang menyambar jantungnya. Bertransmigrasi dan bereinkarnasi? Tiba-tiba dia tersadar. Jika Su Qingcheng meninggal di dunia abadi, mungkinkah dia bisa bereinkarnasi dan bereinkarnasi di bumi? Perlu diketahui bahwa dunia abadi hanyalah salah satu dari sekian banyak alam. Sedangkan neraka-neraka samsara adalah tempat yang mengatur siklus samsara. Bagi individu yang meninggal di dunia abadi, selama jiwa mereka tidak berpencar dan menghilang, mereka dapat bereinkarnasi di dunia abadi atau di salah satu dari sekian banyak dunia kecil. Dan bumi juga merupakan salah satu dari sekian banyak dunia kecil itu. Tang Xiu, apa yang terjadi padamu? Han Qingwu bisa merasakan reaksi Tang Xiu yang tidak biasa saat dia bertanya. Setelah terdiam beberapa saat, Tang Xiu tiba-tiba bertanya. Apakah kamu memiliki 3 tanda lahir merah di bahu kirimu? Han Qingwu tercengang, lalu terdiam. Dengan perasaan tidak percaya dan heran, dia bertanya. Bagaimana kamu tahu? Bahkan saat cuaca panas, aku tidak pernah menunjukkan bahuku, bukan? Kau benar-benar memilikinya? Pupil mata Tang Xiu mengecil. Ya, itu sudah ada sejak aku lahir. Ada 3 tanda lahir merah kecil yang berbentuk pola segitiga. Kata Han Qingwu. Orang tuaku pernah mengatakan ketika aku masih kecil bahwa ketiga tanda lahir ini terlihat seperti pola yang sangat indah, jadi aku tidak perlu tato.
Wajah Tang Xiu agak pucat. Dia menatap Han Qingwu dengan saksama sambil bertanya kata demi kata. Siapa? Kamu. Sebenarnya? Terkejut dan tercengang, langkah Han Qingwu terhenti seketika. Dengan ekspresi bingung, dia bertanya. Mengapa kamu menanyakan ini? Aku adalah aku. Bersambung ke episode 83. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.